ngapain sih lu diemin gue, kenapa sih? Atau melindungi diri kita supaya kita tuh nggak salah. Dar der dor gitu loh. Komunikasi itu adalah kuncinya. Tapi kuncinya kita sembunyiin nih. Gue sebagai pelaku, atau mungkin ada pasangan, temen, atau rekan kerja yang jadi pelaku. Kita tuh kayak didiemin sama mereka. Kayak kita jadi bingung, kok kenapa gue didiemin ya? Karena nggak ada komunikasi. Komunikasinya itu kan di-cut gitu. Meregulasi emosi, otomatis kan itu kan berapa lama sih? Nggak mungkin seminggu kan? Kalau satu arah ya capek. Halo, hai, apa kabar? Semoga kita semuanya selalu sehat, selalu diberkahi dan diberkati dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Dan gue balik lagi di sini, halo. Hari ini gue bakal sharing sesuatu yang sebenarnya sering terjadi, tapi kayaknya jarang banget buat dibahas secara terbuka, secara jujur gitu loh. Karena memang to be honest, gue pun kadang-kadang terjebak di dalam situasi ini. Entah itu gue sebagai pelaku, atau mungkin ada pasangan, temen, atau rekan kerja yang jadi pelaku. Apa itu? Ya, silent treatment. Coba deh, pernah gak sih kayak kalian ngalamin yang namanya silent treatment ini? Mungkin tiba-tiba kok kita diem-dieman sama pasangan, sama temen, sama keluarga gitu ya, sama rekan kerja, atau even bos gitu ya. Kita tuh kayak didiemin sama mereka. Kayak kita jadi bingung, kok kenapa gue didiemin ya? Kenapa jadi kayak gini ya? Gitu loh. Atau kebalikannya nih, kita tuh jadi pelaku nih. Kayak gue, lo gitu kan jadi pelaku. Dalam arti, lo tuh ya udah ngelakuin yang namanya silent treatment ini karena memang let's say lu tuh nggak mau yang kayak dar der dor gitu loh, kayak langsung tiba-tiba karena lagi ada emosi dan sebagainya, takutnya lu meluapkan itu dan akhirnya jadi kemana-mana gitu kan, akhirnya memutuskan untuk ngediemin, lu diem aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Kadang sebenarnya tricky, ya nggak sih? Kalau kita ngomong duluan, takutnya nanti malah jadi ribet nih, kemana-mana, kita marah dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita ngomong duluan, kita kayak ngerasa ada ego di situ gitu loh. Enggak, gue nggak salah. Jadi kayak ada tendensi juga buat kalau memang kita salah tapi kita mencoba untuk melakukan silent treatment, ada tendensi buat kayak biar mereka itu duluan ngomong ke kita gitu loh. Jadi kayak ada lebih ke arah manipulasi nggak sih? Ya suka atau nggak suka ya. Jadi gue bilang silent treatment ini tuh ada kayak dua tendensi gitu. Satu memang bentuk hukuman gitu ya. Dan lu tahu kan kalau lu didiemin tuh kayaknya gregetan itu kan kayak secara nggak langsung tuh kayak hukuman buat kita, ya nggak sih? Atau mungkin sebaliknya. Kalau kita yang ngediemin orang itu kayak hukuman buat orang tersebut buat kayak udahlah nanti gitu. Terus yang kedua, itu ada yang namanya perlindungan diri. Yang tadi gue bilang kan. Jadi seolah-olah karena memang kita yang namanya komunikasi itu kan dua arah ya, nggak harus dua orang, tapi intinya ada komunikasi dua arah gitu kan dengan berbagai pihak. Terus kita melindungi diri nih. Melindungi diri dari apa? Dari amarah kita. Kalau misalnya kita langsung, yang tadi gue bilang kan, kalau kita langsung share, langsung meledak-ledak gitu kan. Atau melindungi diri kita supaya kita tuh nggak salah. Padahal walaupun mungkin salah gitu ya, kadang-kadang. Tapi kita mencoba untuk melindungi diri dengan hal tersebut. Gitu. Jahat nggak sih? Terus kenapa kita memilih untuk melakukan silent treatment? Kenapa coba? Banyak yang bilang silent treatment itu lebih menyakitkan daripada ketika lo lagi ngobrol atau lagi ada apa ya, lebih kayak ada masalah, terus lo langsung meluap-luap, lo langsung jedar-jedor gitu kan, langsung meluapkan emosi daripada kayak lo tuh didiemin. Karena ketika misalnya lu didemin gitu ya, gue didemin nih, jadi kan otomatis gue jadi berpikir banyak kayak ada ruangan buat ngasih apa sih namanya ya, kayak gue bakalan berasumsi gitu loh, dia kenapa ya, banyak banget nih karena kan kita nggak tahu karena nggak ada komunikasinya itu kan di-cut gitu kan, otomatis ya udah kayak gue bingung, jadi ada ruangan besar yang bikin gue tuh kayak wondering kenapa ya.
kayaknya dia ini, atau mungkin gue salah, atau dia sebenarnya sih yang salah, atau banyak banget hal-hal yang kita yang kita apa ya, tebak-tebak gitu loh. Ya nggak sih? Jadi dari situ tuh kayak bikin kita makin marah justru. Padahal ya komunikasi itu adalah kuncinya. Tapi kuncinya kita sembunyiin nih. Kita karena diem kan, kita silent, kita sembunyiin. Bahkan mungkin kita pendem, terus kita buang. Jadi kayak nggak bakal ke-solve gitu loh. Masalahnya tuh kayak di situ aja. Ya walaupun nanti bakalan berlalu, tetap aja kayak ada yang ngeganjel di situ. Emang sih, kebanyakan orang ngelakuin yang namanya silent treatment ini ketika memang kita ngerasa kita lagi nggak bisa ngendalin emosi kita gitu ya. Kayak lagi pokoknya emosi kita lagi tinggi gitu. Otomatis kita ngelakuin yang namanya silent treatment. Nggak apa-apa kalau misalnya kita melakukan silent treatment dan kita tahu kita lagi apa ya namanya, meregulasi emosi kita, terus kita daripada nanti gua apa ya, macem-macem, ya udahlah, gue diemin aja dulu gitu. Cuman harus ada yang namanya measurement atau kayak batas waktu gitu loh. Kita nggak yang namanya ngediemin tuh terus-terusan, sampai terus-terusan gitu kita diemin. Ya nggak, ya itu juga sesuatu yang bahaya. Karena yang namanya kita hidup, kita makhluk sosial, kita berkomunikasi sama pasangan, teman, tetangga even gitu ya, saudara, apalagi keluarga, rekan kerja dan sebagainya, ya kita harus menyampaikan apa-apa yang kita sukai, apa-apa yang kita setujui, apa-apa yang kita nggak setuju, apa-apa yang masalah yang menurut kita itu sepertinya nggak bener nih, ya kita harus sampein, ya nggak sih? Kalau kitanya diem aja, ya gimana cara kita nge-solve, gimana cara kita mengekspresikan diri kita, malah yang ada nanti kitanya yang tertekan gitu ya. Maksudnya buat yang melakukan silent treatment gitu kan, kitanya yang tertekan. Karena kita kayak yang nahan-nahan sendiri gitu kan. Pun sebaliknya, pihak yang kita diemin itu juga bakal lebih tertekan karena kayak yang kenapa sih nih harus kayak gini? Kenapa sih nggak ngobrol gitu kan? Bahkan seringkali si pihak yang kita diemin atau yang didiemin gitu kan, mereka juga bakal marah gitu. Ayo dong ngomong-ngomong dong gitu. Sering gak sih kayak gitu, kayak kita lagi diem terus habis itu ayo dong ngomong, karena ya itu nggak enaknya kita didiemin itu seperti itu. Jadi kayak kitanya kesel sendiri tapi ya gimana orang yang nggak mau ngomong gitu kan, serba salah gitu. Dan at the end hubungan kita gitu ya, relationship kita dengan orang-orang sekitar kita jadinya ya terganggu gitu loh. Mungkin malah bikin jadi kayak berantakan, bikin frustasi di kedua belah pihak gitu kan, dan gak bakal berkembang. Ya at the end tuh pasti banyak hal yang ketika memang silent treatment itu dilakuin secara terus menerus gitu kan, mungkin bakalan ya udah kita bubaran nih, kita dijauhin lah, atau mungkin kita yang didiemin, ya udah ngapain gua harus mikirin dia, orang dia nggak ngobrol sama gue kok, ya udahlah bye, ya nggak sih? Jadi banyak hal justru kayak yang at the end itu bakal kayak karena memang kan nggak ada komunikasi ya, jadi otomatis ngelit, ya udah gue nggak dianggap, terus ngapain gue harus bikin klarifikasi, ya udah gue didiemin, terus kenapa kalau misalnya gue ngajakin ngobrol dia nggak mau, ya udah gue mendingan ngobrol sama yang lain, banyak kok yang mau ngobrol sama gue gitu, dan banyak hal. Jadi kalau nih lu lagi dikasih silent treatment, lu bakal ngapain coba? Pertama, kita bisa mencoba untuk memahami konteksnya dulu gitu ya. Yang tadi gue bilang kan, ini orang lagi ngediemin gue, itu karena memang dia lagi meregulasi emosinya dia, atau misalnya dia lagi manipulasi aja nih. Kita bisa lihat nih, kita bisa tunggu. Maksudnya nggak mungkin apa sih namanya, orang kalau lagi ngediemin, ya mungkin sih sebenarnya kayak ngediemin tuh cuma beberapa saat aja. Tapi ada juga kebanyakan kan kayak yang ngediemin terus abis itu kayak nunggu lama gitu. Kita harus lihat dulu nih, sampai berapa lama gitu. Kita harus tahu batasan. Misalnya, oh kayaknya biasanya kalau dia, karena kan kita yang tahu kan, kita yang komunikasi, yang sering komunikasi sama orang tersebut kan. Oh, kayaknya istri gue, pacar gue, suami gue gitu ya. Kalau lagi marah itu biasanya memang butuh waktu beberapa jam. Tapi habis itu nanti bisa baik lagi nih. Nah, kita coba tunggu tuh waktu term apa ya, waktu itu gitu loh. Oh, ternyata teman gue biasanya kalau lagi diem itu memang dia lagi
mungkin regulasi emosinya dia dan sebagainya, bos gue lalala. Kita yang tahu karena kan memang kita yang berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Mungkin beberapa jam atau mungkin sehari, 2 hari gitu kan. Tapi kalau misalnya udah melewati dari measurement yang ada, nah lu tuh perlu perlu apa ya namanya? Perlu pertimbangin lagi nih untuk action kedepannya seperti apa, biar nggak berlarut-larut gitu kan. Terus selanjutnya adalah kita pun juga perlu yang namanya ngejaga kendali emosi kita. Gue tahu ketika didiemin itu kan rasanya tuh kesel banget gak sih? Kayak gregetan. Cuman kita pun juga harus menjaga emosi kita. Mereka lagi butuh ruang. Oke, ya udah kita tunggu gitu kan. Tapi ya tadi dengan measurement dengan waktu yang jelas. Ya. Selanjutnya ya kita pun juga memang harus buka komunikasi. Mau nggak mau kita harus buka komunikasi. Cuman komunikasinya ya tadi ya gue bilang kan, bukan yang langsung ngapain sih lu diemin gue, kenapa sih dan sebagainya gitu loh. Tapi lebih kepada yang kalau kayak gitu kan jadinya kitanya emosi juga, marah-marah juga. Oke, let them be gitu kan. Terus kita bisa ngobrol atau mungkin kita bisa cuman sesimpel ngomong, ya udah nanti kalau misalnya lu udah okean atau lu udah baikan atau lu udah bisa ngobrol, gue ready ya, gue tunggu atau apa gitu. Jadi kayak hal yang simple tapi memang powerful gitu ya, karena memang lu tuh kayak respect sama perlakuan dia walaupun lu nggak senang gitu kan, tapi lu juga kayak ngasih bukan belum solusi karena kan belum ngobrol ya, tapi setidaknya ada kayak signal gitu kan, kayak ya udah nanti kalau misalnya udah oke, ngobrol ya, nanti gue di sini ya, reach gue aja ya kalau misalnya lu udah baikan misal atau apapun gitu loh. Jadi itu kayak signal yang mana ya kita respect tapi memang kita juga mau nge-solve ini gitu. Terus ini sebaliknya nih ya, buat lo, gue juga gitu kan, yang sering ngelakuin yang namanya silent treatment, kita pun juga sebenarnya harus yang namanya ya merenungkan lagi. Maksudnya gini, kayak kira-kira kita ngelakuin hal tersebut itu emang baik ya? Emang bener-bener kita lagi meregulasi emosi kita kah? Atau mungkin sebenarnya kita lagi mencoba untuk memanipulasi keadaan kah? Ya, ya lu yang tahu kan, gue yang tahu, gue sendiri yang tahu gitu. Kalau misalnya memang buat meregulasi emosi, otomatis kan itu kan berapa lama sih? Nggak mungkin seminggu kan? Paling let's say beberapa jam atau setidaknya sehari misalnya. Terus abis itu ya kita langsung renungin lagi kenapa. Oh kemarin udah selesai, ya udah kita bisa nih open untuk ngobrol lagi atau untuk nge-solve apa-apa yang kita diskusiin, apa-apa yang kita masalahin lah gitulah. Karena ya gue yakin semua orang di sini yang ngedengerin ataupun yang nonton gitu ya, pasti tahu kalau lagi didiemin itu lebih kayak ngerasa sakit gak sih? Dan kita pun yang melakukan silent treatment juga harus berpikir apakah itu menyakitkan pihak lain. Ya nggak sih? Jadi dari situ kita harus harus tahu batasan. Kita boleh untuk melakukan kayak mungkin karena kita mau meregulasi diri emosi kita gitu kan. Tapi ya kita harus ada batasan. Sesegera mungkin buat untuk solve hal tersebut gitu loh. Jangan berlarut-larut. Karena ya gimana pun kalau misalnya kalian pengen didengar nih, ya kalau pengen didengar ya jangan putusin yang namanya komunikasi tersebut kan. Karena ya ibaratnya silent treatment itu ya kita memutus nih komunikasinya, ya gak sih? Ya orang mau ngobrol kok kitanya diemin. Kan jadi kita yang memutus gitu loh. Ya itu, lu mau didengerin, ya lu juga harus dengerin. Jadi kayak vice versa aja gitu loh. Karena kan kita namanya manusia, berkomunikasi itu kan memang dua arah dong, nggak satu arah. Kalau satu arah ya capek. Terus mungkin kita juga memang harus belajar nih. Kayak kita ketika memang melakukan silent treatment itu, I think it's a good idea kalau misalnya lu juga kayak kasih signal ke mereka gitu. Gue kayaknya lagi nggak mau ngobrol dulu, nanti kita ngobrol lagi. Jadi kan orang tahu gitu loh. Kalau tiba-tiba kita silent treatment yang bener-bener diem, nggak ada signal, nggak ada sesuatu yang kita sampein, orang kan jadi kayak mikirnya macem-macem. Gue salah apa gitu kan? Kalau kita kasih informasi kayak gitu kan, nanti kita ngobrol. Aku perlu me time atau
kayaknya gue mau ngerokok dulu atau sebat atau apapun lah. Yang penting intinya lu kayak kasih kasih kode, kasih signal gitu. Jadi orang pun juga walaupun kayak nunggu-nunggu tapi setidaknya mereka tuh tahu, dan itu kan akan lebih sehat kalau dibanding dengan kayak yang bener-bener fully diem, bener-bener lu didiemin gitu. So at the end, setiap hubungan apapun, kita nggak melulu ngomongin tentang hubungan romantis gitu ya, pasangan kekasih, suami istri dan sebagainya, keluarga, pertemanan, pokoknya semua hubungan itu kan pasti akan ada yang namanya dibutuhkan yang namanya komunikasi. Ketika kita berkomunikasi, kita memang ya secara kayak ego tuh pengen didengar gitu kan. Gue pengen didengar. Tapi kita juga harus tahu lawan kita pun juga kan sama-sama manusia kan. Mereka pun juga pengen didengar dong. Jadi ya kita harus belajar buat didengar dan mendengarkan. Itu kita juga harus ngedengerin dong. Masa masa gue doang yang ngedengerin lo, gue juga pengen ngedengerin dong, kan gitu, logikanya kan gitu ya nggak sih? Silent treatment itu mungkin juga sebenarnya merupakan, let's say, bentuk luka di diri kita. Gue juga kayak mencoba untuk menelaah kenapa gue bisa seperti ini gitu kan. Atau mungkin lo juga bisa merenungkan kenapa lo harus melakukan silent treatment gitu kan. Maksudnya yang tadi gue bilang kan, it's a good thing kalau memang kita mencoba melakukan hal tersebut karena kita mau meregulasi emosi kita. Tapi ya jangan lama-lama dan kita kasih kode atau kasih signal kayak gitu. Tapi ya baik lagi, itu kan memang pilihan hidup kita. Itu pilihan kita masing-masing gitu kan. Cuman ya kita juga harus memikirkan ketika memang kita melakukan hal tersebut, apakah orang yang kita lakukan yang kita treatment seperti itu, apakah mereka tersakiti? Padahal orang-orang tersebut adalah orang-orang yang peduli sama kita. Orang-orang ya pasangan kita, teman kita, keluarga kita, rekan kerja dan sebagainya gitu kan. Yang namanya hidup memang pasti ada up and down secara mood kita, mood mereka juga gitu. Tapi kalau secara kalau untuk silent treatment yang berkepanjangan, gue pikir ya itu udah nggak sehat. Makanya memang kita harus coba untuk meninggalkan hal tersebut kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke diri kita gitu kan. Secara secara positif dan negatifnya memang kita yang tahu gitu loh. Lo yang tahu nih gimana ketika memang lo ngelakuin hal tersebut, apakah dampaknya apa sih dampaknya tuh kayak memang bakal besar atau mungkin dampaknya kecil dan sebagainya, lo yang tahu. Tapi ya advice gua buat diri gue sendiri dan buat lo semuanya, ya kita harus coba untuk maintain yang namanya komunikasi. Sering salah paham dan sebagainya, ya itu namanya manusia kan punya pemikirannya masing-masing kan, persepsinya beda-beda dan sebagainya, daya tangkapnya beda-beda. Ketika kita ngomong mungkin sebenarnya kita baik, tapi ternyata karena nadanya sedikit keras atau sedikit tegas sebenarnya, terus tersampaikan beda. Atau mungkin kadang-kadang kayak teks gitu ya, kayak WhatsApp dan sebagainya, bahasanya ini kayaknya harus ada titiknya di mana dan sebagainya kan gitu. Atau mungkin ada yang pakai kapital dan sebagainya. Oh, kok ini kapital? Padahal dia menekankan, tapi kita mikirnya kayaknya dia marah gitu kan. Jadi intinya kita harus yang namanya nge-build komunikasi dua arah gitu. Alright, so thank you so much for listening this podcast. Aku appreciate banget waktu kalian buat ngedengerin dan juga buat nonton, mungkin yang nonton di YouTube gitu ya. Semoga lo dapet insight yang positif dari video podcast ini, dari audio podcast ini. Semoga juga bisa jadi pengingat dan penyembuh buat gue, buat lo, buat kalian semuanya yang sedang berproses. Gue Harry, pamit undur diri. Sampai nanti. Bye now.